Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rasul rasul bil huda wa dinil haq lidhra dini kulih wa kafa billahi syahida asyhadullah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah pada Allah SWT yang telah berikan pada kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat kesempatan ya, hingga kita bisa masih dengan lancar menjalankan semua aktivitas kita tanpa halangan suatu apapun. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk dari bagian umatnya senantiasa istiqomah dengan ajaran beliau hingga akhir hayat kita. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, Ayah Bunda, wali santri SMP dan SMA IT Nurul Fikri Boarding School Bogor yang dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat, ya, tetap semangat menjalankan semua aktivitasnya di hari ini dan hari-hari berikutnya. Bapak Ibu sekalian, ya, terima kasih atas supportnya, atas dukungannya, ya, atas hal-hal yang bisa membantu dengan sangat baik atas terselenggaranya, ya, pembelajaran jarak jauh, ya, belajar dari rumah. Ya, sampai dengan saat ini di NFPS Bogor. Karena tanpa bantuan dari Bapak Ibu sekalian, maka kita pastinya akan kesulitan ya dalam rangka untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh ya sampai dengan saat ini. Dan yang kedua, kita sama-sama untuk memohon karunia dari Allah SWT agar kita terus dimudahkan ya, diringankan ya dalam menjalani setiap aktivitas kita, menjalankan semua amanah-amanah kita saat ini. Rekaman video ini adalah dalam rangka untuk menambahkan informasi, menyelaraskan ya hal-hal terkait di mana NFPS Bogor pada awal bulan Februari ini ya sesuai dengan surat yang sudah kita sampaikan tertanggal 6 Februari 2021 tentang penyiapan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka. Ya. Jadi informasi ini adalah untuk sifatnya pendukung, penambah, dan alhamdulillah jika bisa dianggap melengkapi dari informasi surat ya resmi yang kami edarkan. Dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa hal-hal ya yang nanti akan kita sampaikan, terutama terkait dengan latar belakang ya, baik itu dari sisi NFPS Bogor, dari sisi pemerintah daerah, ya Kemendikbud, Kemenak, ya, dan unsur-unsur terkait di dalamnya. Saya izin mulai dari surat edaran resmi dari pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pendidikan pertanggal 8 Januari 2021. Bahwa di surat tersebut yang menjadi sampaian ya kepada kita semua bahwa pembelajaran semester genap tahun ajaran 2020-2021 tetap dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2021. Dan informasi berikutnya yakni di tanggal start dari 11 Januari itu pembelajaran tetap dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh dalam kurung PJJ. Nah, adapun untuk rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM pada tahun ajaran 2020-2021 menunggu surat resmi dari Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor di mana sekolah kita bernaung di dalamnya. Ya, ini adalah surat dari pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pendidikan. Nah, bagaimana dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat? Ya, pada surat pertanggal 6 Januari 2021 ini juga mengarahkan perihal yang sama bahwa KBM semester genap ya tetap dilaksanakan pada 11 Januari pun dengan menggunakan mode PJJ atau belajar dari rumah ya atau daring dalam jaringan ya. Selaras dengan surat sebelumnya bahwa kapan akan dilakukan PTM ya.
tetap menunggu surat resmi dari Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor. Ya. Hal ini masih ditambah dengan informasi ya dari pemerintah ya terkait dengan penyelenggaraan PSBB Jawa dan Bali di mana pada tanggal 11 sampai dengan 25 Januari 2021 di mana Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah yang terdampak dari adanya PSBB Jawa Bali ini sehingga pembelajaran tetap dengan mode daring. Nah, kita juga sama-sama mengikuti ya dan menyimak di berita-berita dan informasi dari pemerintah bahwa PSBB Jawa Bali ini diperpanjang ya sampai dengan 8 Februari 2021 sehingga daerah-daerah yang berada di dalam emban atau amanah di PSBB ini tetap dengan menggunakan pembelajaran mengajar via daring atau online. Nah, bagaimana dengan kesiapan kita dalam rangka untuk menyongsong pembelajaran tatap muka ya di waktu-waktu yang seperti pada surat tadi disampaikan bahwa cepat atau lambat akan ada informasi berikutnya terkait dengan pembelajaran tatap muka. Ya, Kemendikbud beserta Kemenak, di mana kita menginduk di bawahnya di departemen tersebut, ya meluncurkan satu laman ya Bapak Ibu sekalian yang bisa diakses melalui sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapan belajar. Nah, melalui portal ini informasi terkait ya bagaimana kesiapan sekolah, proses apa yang dijalani dan sedang dilakukan sampai dengan penyiapan pembelajaran tatap muka bisa diakses secara penuh ya. Dan ini tersedia untuk publik ya sehingga bagaimana dengan kesiapan NFBS Bogor juga berada di dalamnya. Nah, secara lebih singkatnya kita ringkas ya menjadi poin-poin ini. Nah, bagaimana penyiapan PTM ya dari Dinas Pendidikan ya. Yang pertama dari Dinas Pendidikan menunjuk sekolah model ya. Sekolah model inilah yang diamanahkan menjadi sekolah ya dalam tanda kutip rujukan sebelum PTM itu dilakukan. Nah, kemudian dari sekolah model yang sudah ditentukan di setiap kecamatan ada mulai dari level SD atau MA sampai dengan SMA ya atau MA ya diberikan daftar periksa. Ya, daftar periksa ini ada beberapa poin ya terkait dengan sarana dan prasarana, sanitasi dan seterusnya yang nanti akan dilanjutkan dengan proses berikutnya yaitu verifikasi dan validasi yaitu dalam bentuk administrasi dan lapangan. Nah, verifikasi dan validasi ini menentukan boleh atau belum bolehnya sekolah tersebut menyelenggarakan proses pembelajaran tatap muka. Ya, sehingga paling akhir adalah keputusan diperbolehkan untuk PTM atau tidak, atau dengan kata lain ditunda pembelajaran tatap mukanya. Nah, ini kurang lebih tujuan verifikasi dan validasi kesiapan belajar tatap muka itu. Kira-kira ada 6 poin ini, yaitu terkait dengan ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, fasilitas layanan kesehatan, kesiapan satuan pendidikan untuk menerapkan wajib masker, kepemilikan dan penggunaan alat pengukur suhu badan, memetakan warga satuan pendidikan yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan di satuan pendidikan, serta mengidentifikasi warga satuan pendidikan yang tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan untuk penerapan jaga jarak. Nah, sehingga dari verifikasi dan validasi ini, Bapak Ibu sekalian, di Kabupaten Bogor, total satuan pendidikan di daerah ini ada sejumlah 4.223. Nah, dari itu, dari jumlah ini, ada sekolah-sekolah yang melalui proses verifikasi, yaitu 232. Nah, dari 232 ini, setelah melalui proses verifikasi dan validasi, ada 100
71 yang siap untuk melakukan PTM. Sisanya 61 belum memenuhi syarat atau belum bisa untuk menyelenggarakan PTM. Ini juga ada, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, 73,71% dari sekolah yang sudah diverifikasi dan validasi siap untuk menyelenggarakan PTM. Ada 4 poin di bagian kanannya ini hal-hal yang ditanyakan. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, kemudian di Kecamatan Taman Sari, Bapak Ibu sekalian, mulai dari SD, SMP, ya, SMA, ya, di bawah naungan Kemendikbud dan juga Kemenak, yaitu ada MI, dan MTS, ya. Ada beberapa sekolah yang sudah ditunjuk untuk menjadi sekolah model. Nah, kemudian di sebelah kanannya ini juga ada kesimpulan kesiapannya. Ya, siap untuk menyelenggarakan PTM atau belum, dan ternyata dari 6 sekolah yang sudah ditentukan dan ditunjuk ini ada 4 yang sudah siap untuk melakukan PTM dan 2 yang lain belum siap untuk menyelenggarakan PTM. Alur verifikasi dan validasi kesiapan belajar ini memang dibuat dalam rangka untuk memudahkan kita selaku penyelenggara pendidikan, penyelenggara pembelajaran, dan di satu sisi Dinas Pendidikan akan melihat sejauh mana kesiapan kita dalam rangka untuk menyelenggarakan PTM. Sehingga kita lihat bahwa proses ini adalah proses yang cermat dan hati-hati sebelum kita menyelenggarakan PTM. Dinas akan melakukan proses dan tahapan ini ya dengan unsur-unsur kesehatan, ya, pemetaan, ya, membuat kesepakatan bersama komite sekolah. Sehingga dari hal itu tadi, ya, kesiapan belajar ini nanti akan menentukan ya verbalnya apakah disetujui atau ditolak. Nah, di NFPS Bogor, baik itu SMP atau SMA kita, ya, kita ikuti arahan ya dan regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah, Kemendikbud dan Kemenak ini, ya, sehingga kita mengikuti semua prosedur dan regulasi yang ada. Oke. Nah, ini adalah hasil yang sudah kita ikuti ya sebagai salah satu ya tahapan sebelum kita menyelenggarakan kesiapan belajar tatap muka. Di Taman Sari ya ada 4 yang muncul di sistem ini ya di laman tadi yang sudah saya sampaikan URL-nya di awal ya. Dari komponen-komponen pertanyaan yang ada, alhamdulillah per tanggal 5 Februari 2021 ya. Ada 2 status ya Bapak Ibu, yaitu tentang status kesiapan, alhamdulillah kita dinyatakan siap. Tapi status siap ini ya dilanjutkan dengan status verbal berikutnya, yaitu kita masih belum verbal karena kita belum memperoleh jadwal verifikasi dan validasi dan belum ketemu dengan proses itu, verbal itu. Ya, sehingga kita terus-menerus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan unsur terkait, ya, terkait dengan kapan tanggal kita akan dilakukan verifikasi dan validasi ini. Sehingga proses ini kita hormati, kita lalui, ya, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian bagaimana dengan SMP? SMP kita mirip dengan yang SMA tadi, ya, status kesiapan kita adalah siap. Kemudian status verbalnya belum verbal, sehingga hal inilah ya yang terus-menerus kita komunikasikan dan koordinasikan dengan pihak terkait agar kita bisa melakukan proses verbal. Oke. Bagaimana dengan isian kesiapan pembelajaran tatap muka ya. Ini rincian detailnya ada pada URL ini ya. Bapak Ibu bisa telusuri lebih lanjut di bagian mana yang sudah kita isikan untuk sebagai proses ke sana. Nah, sehingga dengan berbagai macam pertimbangan, baik itu dari eksternal, terutama adalah regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah, ya, terkait dengan prosedur atau mekanisme yang ada untuk menyongsong pembelajaran tatap muka, ya, sehingga kita ya dan koordinasi dengan beberapa unsur-unsur terkait, ya. Beberapa waktu sebelumnya kita koordinasi dengan
puskesmas ya yang berada di area kita, terus kecamatan, lalu kemudian dengan rumah sakit ya, dengan rumah sakit karena kita ingin mendapatkan perspektif yang utuh tentang kesiapan dari sisi medisnya ya. Sehingga memutuskan yang pertama, penyelenggaraan PTM insya Allah akan dilakukan 14 hari setelah NFS Bogor nyatakan lolos parval dari Dinas Pendidikan. Ini 14 hari ini harapannya agar ketika kita sudah mendapatkan hasil lolosnya kita dari parval, di rentang 14 hari ini merupakan waktu yang cukup ya untuk Bapak, Ibu, dan putra-putrinya melakukan persiapan-persiapan ya isolasi mandiri di rumah ya selama 14 hari, tidak berpergian ke area-area zona merah atau zona hitam ya, menjaga kesehatan ya, terus-menerus menjalankan protokol 3M yang disarankan oleh pemerintah. Nah, kemudian yang kedua adalah hal-hal teknis tata cara kedatangan dan hal penting akan diberitahukan kemudian ya, dari pihak sekolah dan atau bina santri. Surat ini ya ditandatangani pada tanggal 6 Februari 2021 ya dan akan berlaku sejak saat itu ya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita, lancarkan semua proses yang sedang kita jalani. Bapak Ibu diberikan kesehatan dan putra-putrinya diberikan kesehatan, pada segenap warga sekolah NFPS Bogor juga diberikan kesehatan semuanya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan penerang yang baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.